Saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat bertemu dengan saya, Pastor Ibrahim Riberu, Pastor Paroki Hati Kudus Sonder. Kita akan bersama-sama bermenung tentang Sabda Tuhan pada hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan doa bersama. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah dan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu, karena kasih dan kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Hari ini, Engkau memberkati kami kembali dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Buka hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh sungguh-sungguh kami resapi, dan pada gilirannya nanti boleh membawakan buah yang baik untuk kehidupan kami, sehingga boleh menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Kami puji Dikau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mengikuti kisah kitab suci teristimewa dalam Injil, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada para muridnya, bahkan kepada orang banyak, kerap kali memakai perumpamaan. Kita boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus memang seorang pengkhotbah yang hebat, karena Dia berbicara sesuai dengan konteks kehidupan atau latar belakang kehidupan orang-orang yang menjadi pendengarnya. Kepada para nelayan, Tuhan berbicara lewat perumpamaan tentang ikan atau menjala ikan atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di laut atau di danau. Demikian juga kepada para petani, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau berbicara dengan memakai perumpamaan tentang benih atau ladang. Nah, hari ini dalam Injil yang kita dengar, bagi saya menjadi menarik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berbicara kepada para pendengarnya yang hidup atau tinggal di seputaran danau. Kita boleh andaikan bahwa mereka adalah nelayan. Tetapi perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai adalah tentang menabur benih atau tentang penabur. Saudara, saya percaya bahwa ada makna yang boleh kita ambil untuk kita renungkan. Bahwa Tuhan mau kita membaca setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Karena pada kenyataannya, tidak semua yang terjadi adalah sesuai dengan yang sesungguhnya. Bahwa setiap pengalaman yang kita alami, kita hadapi, selalu punya makna.
Apakah itu sesuai dengan kondisi atau konteks kita atau tidak, tetapi semuanya penuh makna. Maka dengan merenungkan tentang hal-hal yang bahkan bukan menjadi bagian dari kehidupan kita, kita boleh melihat makna yang terjadi atau apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Di sisi lain, dalam Injil, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Berbahagialah kalian, sebab kalian telah mendengarkan apa yang ingin didengarkan oleh para nabi atau raja-raja zaman dahulu." Bahwa senyatanya kita orang Kristiani, orang Katolik adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab rahasia kerajaan Allah, keselamatan dari Allah, itu sudah disampaikan, dinyatakan kepada kita. Yang menjadi perjuangan bagi kita adalah bagaimana kita mau menghidupi hidup sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus yang baik. Saudara-saudari terkasih, dengan menggunakan perumpamaan tentang penabur kepada para nelayan, saya percaya bahwa sejatinya Tuhan menghendaki agar kita keluar dari zona nyaman kita. Kita mencoba melihat bukan hanya diri kita sendiri atau pengalaman kita sendiri, tetapi juga pengalaman atau situasi orang lain, untuk bisa mencari, membaca kehendak Tuhan di dalamnya. Sekarang kita coba melihat sedikit tentang perumpamaan ini. Perumpamaan tentang penabur, bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benihnya di beberapa jenis tanah yang berbeda. Tentu kita sudah paham sesuai dengan penjelasan Tuhan Yesus sendiri, apa makna dari tanah ataupun benih, bahkan penabur itu sendiri. Yang menjadi menarik untuk kita renungkan bahwa mengapa seorang penabur yang kiranya sudah sangat berpengalaman dalam hal menaburkan benih, masih bisa menaburkan benih dengan kondisi yang demikian, bahwa memang ada yang ditabur di tanah atau jatuh di tanah yang baik. Namun mengapa ada juga yang ditaburkan atau jatuh di tanah yang berbatu, atau di tepi jalan, atau di tengah semak berduri? Saudara, saya percaya merenungan yang bisa kita ambil untuk memperkembangkan hidup rohani kita adalah bahwa tidak peduli seperti apa situasi hidup kita, pengalaman hidup kita, firman Tuhan tetap Tuhan taburkan kepada kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, tetapi di dalam kebaikan dan kerahimannya, Dia mau memberikan keselamatan kepada kita. Yang menjadi perjuangan bagi kita adalah sekali lagi, bagaimana kita mau membuka hati kita, pikiran kita, untuk menerima warta kebaikan, sabda keselamatan dari Tuhan, untuk bisa menghasilkan kebaikan, buah-buah yang baik dalam hidup kita. Saudara, di dalam tata perladangan atau pertanian orang pada zaman itu, cara orang berladang adalah dengan ada yang menaburkan benih, namun ada juga yang menutup dengan tanah benih yang ditabur itu. Ini mengandaikan sebuah kerjasama di dalam menerima sekebaikan atau semua yang Tuhan berikan. Maka renungannya bagi kita sekali lagi adalah dalam menerima rahmat Tuhan, kita diandaikan kerjasama. Dan senyatanya di dalam sebuah kerjasama sering kita alami, mungkin hanya 1-2 orang yang akan nampak namanya atau akan menonjol. Tetapi itu tidak mengandaikan bahwa ada yang lebih penting. Semuanya sama pentingnya. Seperti kita melihat di dalam pengalaman hidup, misalnya di sebuah tembok yang dibangun dengan baik, dengan kuat, sesungguhnya terdiri dari campuran semen, pasir, atau air, atau batu, atau besi. Tetapi siapa yang bisa memungkiri bahwa pasir tidak akan nampak? Di dalam kerjasama mungkin ada yang tidak nampak, tetapi bukan berarti dia tidak penting. Saudaraku, hari ini kita diberikan firman Tuhan, perumpamaan tentang penabur, dengan renungan yang boleh kita ambil untuk menjadi kekayaan rohani kita hari ini. Mari kita bersama-sama dan kekuatan firman Tuhan, kita mencoba melihat pengalaman hidup kita, ada yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Di dalam menerima firman Tuhan itu, kita bekerja sama dengan sama saudara kita, dengan semua orang yang berkehendak baik, sehingga apa yang Tuhan inginkan
kebaikan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita boleh menjadi buah dari perjuangan kita. Semoga firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan, namun juga kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mengakhiri renungan minggu ini dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sabda kehidupan, firman kebenaran Engkau telah taburkan kepada kami. Siapapun kami, Engkau tetap memberikannya kepada kami. Bantu kami Tuhan dengan rahmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bisa memahami firman-Mu itu. Dan lebih dari itu, kami boleh melakukan, menghayatinya dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.